Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa amma ba'd. Insyaallah hadzal yawm sa'ashrah lakum faidatan min kitab Fiqhul Muyassar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani, bab yang kedua. Fil aniyati wa fihi iddatu masailah, yakni membahas tentang bejana-bejana dan di dalam bab ini ada beberapa masalah-masalah. Al-aniyah adalah ya al-aw'iyatu allati yahfadu fiha al-ma'u wa ghairuhu. Al-aniyah adalah yakni wadah-wadah yang di dalamnya itu tempat untuk menyimpan air atau selain air. Sawaun kanat minal hadidi au min ghairihi. Sama saja baik bejana itu berupa dari besi atau dari selain besi. Wal aslu fiha al-ibahah, dan hukum asalnya adalah mubah. Liqauli ta'ala walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Al-Baqarah 29. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, yakni Allah yang menciptakan untuk kalian itu sesuatu apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi seluruhnya. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama adalah isti'malu aniyatadz dzahabi wal fiddati wa ghairihima fit taharati. Penggunaan bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak dan selain keduanya dalam taharah. Yajuzu istimali jami'il awani fil akli wasyarabi wasairil istimal. Diperbolehkan untuk menggunakan seluruh bejana-bejana atau wadah-wadah untuk makan dan minum dan seluruh perbuatan. Idza kanat tahiratan mubahatan. Jika wadah itu adalah suci, maka itu diperbolehkan. Walau kanat saminatan, dan meskipun barang itu adalah barang yang berharga, libaqaiha 'alal asli wa huwa ibahah, dan ditetapkan pada hukum asalnya yaitu adalah mubah. Ma'ada aniyatadz dzahabi wal fiddah, selain dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Fa innahu yahrumul akli wasyarabi fihi ma khassatun, karena diharamkan untuk makan dan minum dari keduanya secara khusus. Dunasa iril istimal, selain seluruh penggunaannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyatidz dzahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi shihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirati. Yaitu janganlah kalian itu minum dalam wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak, dan juga jangan kalian makan dari piring-piring mereka orang-orang kafir, karena sungguhnya emas itu bagi mereka orang-orang kafir adalah bagi mereka di dunia, sedangkan bagi kalian itu emas itu adalah di akhirat. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi Muhammad, alladzi yashrabu fi anatil fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, yaitu orang yang minum dari wadah-wadah yang terbuat dari perak, sungguhnya ia itu hanyalah menuangkan ke dalam perutnya itu api neraka jahanam. Fahadha nasun ala tahrimil akli wasyarabi duna sairil istimal. Maka dua hadis Nabi ini adalah nas untuk pengharaman makan dan minum menggunakan selain seluruh kegiatan. Padalla ala jawazi istimaliha fit taharah, dan ini menunjukkan untuk kebolehan menggunakannya dalam taharah. Wan nahyu ammun yatanawalul ina al khalisu, dan nahi yang bersifat umum yang mendapati wadah yang murni, au al mumawwahu, atau barang yang telah dilapisi emas atau perak, bidzabi au bil fiddati, yaitu dengan emas atau perak, awil ladzi fihi syai'un minadz dzahabi wal fiddah, atau yang di dalamnya mengandung suatu dari emas atau perak. Jadi dalam bab kedua ini dijelaskan bahwa kita menjelaskan di kitab Fiqh Muyassar ini dijelaskan bahwa kita membahas bejana atau wadah-wadah yang terbuat dari emas atau perak. Jadi di dalam kitab Fiqh Muyassar ini yang
pengarangnya itu adalah bermadhab Hanafi atau Hambali, yang mereka itu memperbolehkan menggunakan emas atau perak itu dalam bertaharah dan juga untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya kecuali untuk makan dan minum. Dan hukum dan mereka mengambil dari Al-Quran itu adalah mubah, yakni dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Lalu mereka mengharamkan emas dan perak dalam makanan itu mereka dengan mengambil hadis Nabi, yakni la tasrabu fi anatid dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Dan juga sabda Nabi, alladzi yashrabu fi anatil fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Mereka menjadikan itu sebagai dalil mereka. Yang dimaksud juga wadah dari emas atau perak itu juga bisa terbuat dari emas atau perak murni, atau barang yang telah dilapisi dengan emas atau perak, atau juga barang yang mengandung di dalamnya emas atau perak. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadhihi faidatul yawm idza jatum min al-akhtaran filan wa taqabbal idza isma'uli sallallahu yanfa'na bima lam tanazil ilman wa tahalina futuhul arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.